Hai semuanya, selamat datang di channel Hobi Bunga para pecinta aglonema dimanapun teman-teman berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang di luaran sana ya, Malaysia, Brunei, dan mana Timor Leste ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara agar aglonema bisa bertunas atau beranak meskipun dia masih anakan, gitu ya. Jadi anakan yang bisa bertunas, kira-kira intinya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Oke, jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama yang anakan yang udah bertunas. Jadi ini adalah anakan apa namanya, Lady Valentine ya. Ini saya rawat kurang lebih udah 2 bulanan. Itu waktu beli online. Itu waktu pertengahan bulan puasa kemarin. Udah 2 bulanan ya. Nah, sekarang dia udah punya 1 jarum, udah punya 2 jarum ya. Ini dia. Nah, kelihatan nggak? Oke. Nah, ini 1 dan ini 2. Jadi dia udah punya 2 jarum ya, dengan umur yang masih kecil. Masih kecil, karena waktu saya beli dia masih sangat kecil. Bagi yang penonton setia pasti tahu ya. Nah, oke, jadi gimana caranya agar anakan aglonema bisa bertunas? Langkah pertama, jadi ikuti step by step ya. Langkah pertama yaitu pilihlah pot yang sesuai ukuran aglonemanya. Jadi kalau aglonemanya kecil, gunakan pot yang ukurannya kecil. Yang pasti ukuran pot tersebut itu harus bisa menutupi seluruh bagian batang dari aglonemanya. Atau kalau enggak, sisakan 1 ruas atau 2 ruas ya. Tuh, jangan sampai lebih kayak gini. Ini maksudnya. Ini 1 ruas kan. Nah, jadi cukup sisakan 1 ruas saja di atas media tanamnya. Tuh. Digunakan pot yang sesuai untuk ukuran aglonemanya. Jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti dia lambat malah pertumbuhannya. Kalau terlalu kecil dia malah kekurangan nutrisi dari media tanamnya. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu sering-sering kita berikan vitamin B1 atau air leri. Gunanya agar dia selalu segar dan fit kayak gitu ya. Sama kayak kita manusia itu minum vitamin lah. Karena air leri sama vitamin B1 itu sama ya. Sama-sama mengandung, kalau vitamin B1 ya mengandung vitamin B1. Kalau air leri malah lebih banyak lagi. Dia mengandung vitamin B1, B5 dan sebagainya. Jadi dapat menyegarkan tanaman sehingga aglonema kita selalu segar, fit kayak gitu. Itu ya paling tidak 1 minggu sekali lah, kalau bisa ya setiap penyiraman ya. Tidak perlu yang didiamkan, yang langsung habis dicuci langsung dipakai bisa ya air lerinya. Dan tidak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Langkah yang ketiga yaitu media tanamnya juga. Media tanam ini faktor yang sangat penting ya. Gunakan media tanam yaitu campuran sekam, tanah, dan pupuk kandang atau kotoran hewan. Nah, untuk catatan, kotoran hewannya itu harus kotoran hewan yang benar-benar sudah menjadi tanah kayak gini. Tanah contohnya ya. Bentar ya. Kayak gini ya. Ini udah dicampur sekam, tanah, dan kotoran hewan. Jadi tanah sama kotoran hewannya itu udah sama ya, karena kotoran hewannya sudah jadi tanah. Karena kalau enggak, itu biasanya kotoran hewannya masih panas, apalagi kalau itu berasal dari hewan kaki 4. Beda kalau berasal dari hewan kaki 2 kayak ayam kayak gitu ya, itu lebih dingin. Oke, jadi gunakan media tanam campuran sekam, tanah, dan kotoran hewan, dan kotoran hewannya yang sudah jadi tanah dengan ukuran yaitu 2 skamnya, 1 tanahnya, dan setengah kotoran hewannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu step keberapa? 4. Untuk step keempat yaitu pemupukan. Nah, pemupukan ini sangat penting ya. Penting itu karena dialah yang dapat membooster pertumbuhan gitu. Kalau pupuknya tepat, caranya pun tepat, maka aglonema tersebut akan mudah bertunasnya gitu ya. Pupuk itu bisa pupuk apa saja sebenarnya. Cuman saya lebih menekankan pada pupuk yang mengandung nilai
atau kandungan nitrogennya tinggi ya, nilai N-nya tinggi kayak gitu. Ya minimal 20 lah. Kayak pupuk apa namanya? Gandasil D itu kan N-nya 20 ya. Kalau pupuk Gromor yang 32 10 10 itu pupuk N-nya 32 gitu. Jadi saya tekankan gunakan pupuk yang nitrogennya tinggi. Kalau NPK kan dia sama ya, 15 semua. Nitrogennya apalagi dan yang lainnya ya. Itu. Jadi gunakan pupuk daun yang nilai N-nya tinggi atau kandungan nitrogennya tinggi. Bisa dilihat kan di kemasannya. Oke. Dan yang terakhir, pastikan agonema tersebut di tempat yang teduh namun terkena cahaya matahari. Gitu. Pagi hari ya. Jadi di pagi hari dia tetap mendapat sinar matahari secara langsung sekitar 5-10 menit. Kemudian selanjutnya dia di bawah lindungan, gak terkena cahaya matahari secara langsung. Itu agar perkembangannya itu maksimal. Oke. Nah, namun ada juga catatannya. Beberapa jenis agonema terutama yang impor ya, memang agak sulit bertunas sebenarnya. Nah, untuk yang lokal itu memang lebih mudah. Namun tidak semua yang impor itu susah dan tidak semua yang lokal itu mudah. Kayak gitu, tergantung kita merawatnya. Kalau kita merawatnya dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal. Tapi kalau kita merawatnya asal-asalan tapi pengen hasil maksimal kayaknya susah ya. Nah, oke. Jadi seperti itulah cara agar anakan agonema bisa bertunas atau beranak ya. Silahkan dicoba di rumah para teman-teman semua. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Curhat pun boleh. Nanti kalau saya akan balas ketika lagi waktu luang ya. Karena ya sama-sama punya pekerjaan. Oke. Intinya kayak gitu. Intinya lakukan step by step secara rutin, secara maksimal juga ya. Insya Allah hasilnya nanti maksimal juga. Dan jangan lupa, oh ya satu lagi lupa, tanamnya sedikit agak miring ya. Oke. Nanamnya sedikit agak miring. Jadi batangnya itu kita buat jangan terlalu vertikal kayak gini. Jangan terlalu tegak tapi sedikit agak horizontal kayak gini. Kira-kira 45 derajat lah kemiringannya ya. Itu, agar memudahkan mata tunasnya itu keluar kayak gitu. Ya. Karena sudah saya coba, yang ini saya buat 45 derajat, yang ini saya buat vertikal. Ya, benar-benar tegak gitu. Yang ini enggak bertunas, yang ini bertunas dua gitu. Dan lagi juga perkembangannya kayaknya lebih subur yang dibuat sedikit miring ya, daripada yang benar-benar tegak gitu. Ini. Padahal ini sama, kemarin belinya bareng, ukurannya pun sama. Tapi yang ini lebih besar daunnya kan dibandingkan yang ini. Dan yang ini sudah bertunas dua, yang ini belum gitu. Ya. Oke, jadi seperti itulah caranya agar anakan agonema kita bisa bertunas. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Dan jangan lupa komentar yang di bawah, like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam hobi bunga.